Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Dengan dua profesor narasumber Sapa Indonesia malam hari ini, Lembaga Biomolekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Saya ingin ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, kalau kita bicara soal varian baru, ini setiap bulan kita mendengar hal yang sama ya, hampir setiap bulan dari tahun lalu. Ada D614G tadi saya sebutkan, B117 yang katanya 70% bahkan lebih punya tingkat penularan yang lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang ada E484K. Faktanya di lapangan kita lihat mobilitas warga semakin tinggi. Tapi faktanya juga angka semakin turun. Bagaimana kemudian ahli menjelaskan hal ini? Ya, jadi kalau boleh sebelum menjelaskan itu, perlu ada jelas dulu tentang mutasi dan varian ya. Jadi varian B117 misalnya, di dalamnya itu ada beberapa mutasi. Salah satu mutasinya adalah E484K. Begitu juga varian yang B1351 yang di Afrika Selatan itu dalamnya ada beberapa mutasi. Salah satu diantaranya mutasi E484K. Begitu juga yang di Brazil P1 itu juga ada beberapa mutasi. Salah satu diantaranya adalah E484K. Jadi supaya jelas bedanya varian dan mutasi. Itu poin pertama. Poin kedua, terjadinya penyakit atau terjadi wabah atau terjadinya pandemi secara epidemiologis ada ketidakseimbangan antara tiga hal. Host, agent, environment. Orangnya, manusianya, agent itu penyebab penyakitnya, dalam hal ini virus atau kuman kalau penyakit yang lain, dan lingkungannya. Lingkungan itu bisa artinya lingkungan darat, laut, udara, tapi juga bisa berarti lingkungan itu program pengendalian yang dilakukan, berapa kuatnya dan sebagainya. Jadi ketidakseimbangan atau keseimbangan dari host, agent, environment inilah yang menentukan bagaimana perjalanan suatu penyakit, bagaimana perjalanan suatu wabah, dan bagaimana perjalanan suatu pandemi. Jadi kalau tadi pertanyaannya seperti itu, maka ada mungkin saja bahwa memang ada agent yang lebih mudah menular, tapi hostnya lebih baik, begitu kata manusianya maksudnya? Program penanggulangannya lebih baik. Ya. Tapi kan tadi disebutkan bahwa enggak nih orang kok pada banyak jalanan macet dan sebagainya begitu ya. Ada juga penjelasan yang lain ya. Virus, maksud saya mutasi E484K ini kan dilaporkan kemarin oleh Prof. Amin dan juga oleh Dr. Nadia. B117 dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret pas setahun pandemi oleh Pak Wakil Menteri Kesehatan. Tapi itu kan yang terlaporkan begitu ya. Bukan tidak mungkin yang lain juga sudah ada, atau bukan tidak mungkin ini sebelumnya juga sudah ada. Ini bukan berarti barangnya baru ada sekarang. Jadi memang faktornya kompleks sekali. Hal yang lain, yang satu terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sudah banyak bukti juga di beberapa negara lain di mana ada varian-varian baru yang kemudian memang terbukti membuat angka penularan menjadi lebih tinggi. Saya punya contoh konkret satu saja. Varian ini di WHO dibagi varian of interest dan varian of concern. Varian of concern itu adalah varian yang perlu diwaspadai. Dan WHO itu memasukkan 3 saja varian of concern. Tetapi Amerika memasukkan 5 varian of concern. 5 jenis. Jadi B117, P1, B1351 dan ada 2 lagi. Kenapa dia masukkan 2? Karena 2 varian ini terbukti meningkatkan kasus penyakit di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Jadi ada juga bukti linear antara perubahan varian yang lebih menular dengan peningkatan kasus. Oke, pertanyaan yang sama ke Prof. Amin. Ada varian baru datang terus, mobilitas makin tinggi, tapi angka positivity rate-nya menurun. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan ini, Prof. Amin? Ya, saat ini memang kita sementara ini bergembira ya, tanda petik. Kurvanya menurun. Tapi kita mesti ingat bahwa dalam pandemi atau wabah itu seringkali ada siklus. Ya, kita melihat di pengalaman beberapa negara, ya, termasuk di Australia atau di Jerman, juga gitu pernah mereka menyatakan, oh kami sudah berhasil mengendalikan dan mendapat pujian dari negara-negara lain. Tapi bulan apa itu? Jadi kemana? Bulan apa itu yang sempat dapat pujian? Di Jerman bahkan tahun lalu itu saya lupa bulannya, tapi pernah mendapat pujian ya. Perdana Menterinya seolah-olah berhasil ya, mengendalikan. Australia juga demikian kan, beberapa kota sudah bisa membebaskan tidak pakai masker dan sebagainya. Tapi juga terjadi kemudian muncul kasus-kasus ya, baru. Jadi siklusnya itu berulang.
Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi di Indonesia ini seterusnya seperti ini. Itu satu ya, jadi kita mesti tetap waspada. Jadi jangan terjebak, jangan terlena oleh situasi saat ini. Jangan dipakai, artinya fenomena ini menurunnya kasus, kemudian kita bisa mengendorkan semuanya. Itu tidak demikian. Kita tetap harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Jadi gelombang penularan bisa jadi mungkin terjadi di depan kalau kita lengah, begitu Prof. Amin? Betul sekali, itu sudah dialami oleh, jadi kita tidak perlu mengalami itu lagi ya. Mudah-mudahan. Kita waspada terus, karena begitu. Jadi begitu turun, kemudian pertahanannya lemah, dia naik lagi. Ya, kita berupaya lagi. Nanti begitu sebenarnya. Ada faktor lain, yaitu karena luasnya infeksi, maka ada salah satu fenomenanya adalah terjadi infeksi tetapi tidak bergejala. Ya, dari yang kita lihat dari yang OTG misalnya yang terinfeksi tapi tidak bergejala. Tapi di luar sana juga banyak orang-orang yang mungkin terpapar tapi tidak terinfeksi. Ya, atau terinfeksi tapi ringan sekali sehingga kemudian mereka bisa sembuh sendiri. Dan itu juga membangkitkan kekebalan juga. Walaupun kita tidak punya, karena kita tidak melakukan surveinya. Harusnya kita melakukan namanya zero surveillance untuk melihat level proteksi di masyarakat. Jadi jangan pernah lengah, selalu taat protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Itu adalah vaksin terbaik yang kemudian bisa dilakukan. Dan jangan pernah lengah karena negara-negara lain juga mengalami kurva yang sempat menurun namun naik lagi. Mudah-mudahan di kita tidak menurun dan terus menurun. Terima kasih Prof. Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman, kemudian Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur WHO Asia Tenggara. Terima kasih, selamat malam Bapak, sehat selalu. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam.